Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang pasar valuta asing dalam mata kuliah Seminar Keuangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Femi Andani dan rekan saya Erika Luciana dan Erlin Febriana. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Valuta asing yang biasa disingkat falas atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai forex, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing atau falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Fungsi pasar valuta asing. Yang A. Transfer daya beli. Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang B. Penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan, yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ke tujuan, yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Yang ketiga atau yang C, mengurangi resiko falas. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Sini kita akan membahas tujuan dalam melakukan transaksi falas. Yang pertama ada untuk transaksi pembayaran. Yang kedua ada mempertahankan daya beli. Yang ketiga ada pengiriman ke luar negeri. Yang keempat ada mencari keuntungan. Jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama ada value today, dan value tomorrow, dan value spot. Jenis-jenis transaksi falas yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Dari jenis transaksi falas ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot pada forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama pada bank lain dengan kontrak forward. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot atau pasar tunai. Dalam transaksi spot, biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalkan kontrak jual beli falas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12. Namun apabila tanggal 12 adalah hari Minggu atau hari libur, penyerahan dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyerahan ini disebut value date. Yang kedua ada pasar forward. Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta asing pada suatu waktu di masa depan yang dikotasikan oleh bank-bank. Kemudian, yang dimasukkan pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Yang ketiga, pasar currency future. Pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency future. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan ditukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date tertentu di masa depan.
Yang kelima ada pasar barter atau swap. Kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yakni yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat, kedua, perubahan harga dari barang ekspor, ketiga, terjadinya kenaikan harga umum atau inflasi, yang keempat ada perubahan dalam tingkat bunga, yang terakhir adalah perkembangan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Erlin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada atau tidak turun secara drastis. Yang ketiga, biaya transaksi lebih mudah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Dan yang kelima adalah daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Selanjutnya, yaitu kekurangan pasar valuta asing. Kekurangan pasar valuta asing yang pertama yaitu resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit untuk diprediksi. Yang kedua, sangat sudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat resiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Untuk selanjutnya yaitu pelaku pasar falas. Yang pertama, individu. Individu yang bermain di pasar falas terdorong oleh kebutuhan bisnis pribadinya, contohnya importir individu. Pelaku yang kedua yaitu institusi, yaitu institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi. Yang ketiga, perbankan. Perbankan adalah pelaku pasar falas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar falas lewat para pedagangnya. Selanjutnya yaitu bank sentral. Memasuki pasar falas dengan tujuan utama yaitu mempengaruhi nilai mata uangnya dan nilai mata uang penting lain agar bergerak sesuai dengan nilai yang menurut bank sentral tersebut sesuai dengan kepentingan ekonomi negaranya. Spekulan dan arbitraser. Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs dan falas. Peran serta spekulan dan arbitrase dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif pengerjaan keuntungan. Pialang pasar. Falas pialang pasar adalah perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan falas di pasar falas. Selanjutnya, dealer. Pada umumnya disebut juga sebagai market maker yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengkhususkan mata uang tertentu, menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pasar valuta asing atau falas merupakan jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang atau suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pasar falas asing menentukan nilai tukar mata uang asing dan menerapkan manajemen mata uang asing. Pasar valuta asing bertujuan untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman ke luar negeri, dan mencari keuntungan. Berikut presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 11 mengenai pasar falas atau valuta asing. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.